Jadi ini kan stasiun TV kan selalu manggil, ini bentar lagi 13.15 TV One minta live juga dengan apa namanya dengan kita keluarga. Jujur keluarganya ini keluarga ini kakaknya Pina, kemudian ini ibunya Pak De, ini bapaknya, ini kakeknya gitu. Jadi apa namanya ya, kami jujur aja capek Pak Din. Capeknya tuh ngeladenin media, nggak diladenin gimana ya kan, tapi mereka juga nggak ngerti nih kondisi keluarga ini kan butuh istirahat ya kan, butuh juga ketenangan. Kalau apa namanya selalu apa, Dian bisa tolong ini juga masih TikTok, bisa dipegang aja gini, pegangin dulu. Butuh juga apa namanya pemikiran yang jernih. Tapi kalau setiap saat sebentar ditanya, sehari saya tuh sendiri, Intan kemarin kan udah sembuh saya suruh masuk TV gantian. Ini tadi si Saiful masuk TV, Saiful saya bilang, kita tuh bingung juga menyampaikan kalau kita ngomong terlalu berlebihan, takutnya kan kita dianggap aji mumpung masuk TV lah. Ini kan, tapi kan mereka tidak mengerti, mereka cari berita, tapi kita yang selalu dikejar-kejar sehari pagi siang sore malam, sampai mau tidur pun kejar berita gitu. Padahal pun beritanya masih itu aja. Gitu. Padahal kita kayak keluarga kan takut juga menyampaikan itu kan Pak De, karena takut salah ucap, takut salah kata gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau ya kita juga yang menyampaikan. Ya, artinya gini, mohon izin kan dia. Ini kan standar profesi yang kamu lakukan. Tadi niatnya Pak itu kan melakukan dengan cara yang benar. Sepanjang memang kamu masih koridornya sebagai advokat membela kepentingan hukum kliennya, baik itu pidana maupun perdata, itu bebas. Yeah. Lawyer, advokat itu punya hak imunitas, walaupun tidak kebal hukum. Yeah. Punya hak imunitas, tapi tidak kebal hukum, itu yang pertama. Saya tertarik dengan kalau kemungkinan ini ada salah tangkap dan pihak keluarga juga. Bagaimana negara ini bisa melindungi hak-hak hukum terhadap korban tidak pidana? Korban salah tangkap, apakah itu nanti obstruction of justice, ya, menghalangi. Ini pasti ada yang menghalangi sehingga sekian tahun dia bisa raih. Ini kan rasa ada yang bertanggung jawab. Betul. Apakah dia dengan sengaja, apakah dia dari garis semenda segala macam, kita lihat semuanya. Sehingga ya saya berharapkan rekan kita Putri ini bisa bukan mau membongkar, menuntaskan persoalan yang mungkin dari publik banyak bertanya-tanya. Sehingga lebih berhati-hati lagi pihak aparat penegak hukum yang lain untuk mentersangkakan, jaksa untuk menterdakwakan, bahkan majelis hakim juga untuk memvonis orang-orang yang mungkin dalam BAP, dakwaan, segala macam sudah terbuat. Kemudian di hakim di sidang itu udah biasa lah untuk mengungkap kebenaran material. Tapi kan kalau umpamanya majelisnya mengatakan berdasarkan keyakinan yang majelis, kita mau berbuat apa? Ya udah, tanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Itu tadi juga kan Pak De yang kita bahas. Kang Deddy nanya, Mbak yakin nggak sebagai kuasa hukum? Ya, saya bilang ya saya yakin karena sudah ada produk hukum. Karena kan memutuskan seseorang bersalah atau tidak kan melalui tahapan. Ada 3 lembaga yang dilewati, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kalau ini kita katakan bohong, berarti nggak ada lagi lembaga yang bisa kita percaya. Kan bahaya juga ya kan. Makanya kalau kemarin statement dari si lawyernya itu ya saya bantah, kalau kamu mau cari keadilan ya kamu selesaikan itu urusanmu sendiri, jangan memblunder di sini gitu loh. Ini kan ngacak, jadi mau mecah konsentrasi orang itu kan niatannya, bercerita ABC salah tidak benar, saya nggak boleh nanya. Gimana kita bukan pendampingnya waktu itu, ya nanya lah kita. Jadi kan kenapa bisa digelar sampai di persidangan? Ini prosesnya panjang. Jadi BAP yang dari kepolisian merupakan jembatan untuk digelarnya di pengadilan, untuk diuji di pengadilan. Bener nggak ini saksi bohong? Bener nggak ini sumpah palsu? Bener nggak ini memberikan keterangan palsu? Kalau dia sumpah palsu 9 tahun, kalau orang masuk penjara, kan itu. Enak makan enak tidur, makan nasi cadong. Yes. Ya, kalau seumur hidup ini, coba. Kan satu-satu kalau dia seumur hidup bisa sih kan masih bisa mengajukan gerasi ya. Iya.
Tapi kalau gerasi itu ingat harus menyatakan dia bersalah. Oh, dia harus mengakui. Iya, mengakui. Harus mengakui. Oh, kalau di selama hidup dia tidak mengakui bersalah atau Tidak ketika syarat itu syarat pemilih harus mengakui adanya kesalahan yang diperbuat oleh pemohon. Dan perlu diingat bahwa putusan pengadilan itu tidak bisa dirubah, hanya bisa melakukan upaya hukum namanya. Nah, upaya hukum sampai PK. Kalau ternyata PK kemarin ditolak segala macam, masih ada PK lagi sepanjang memang ada novum bukti barunya. Persoalannya kalau masalah kekhilapan hakim ini udah lewat, karena kekhilapan hakim cuma punya waktunya 6 bulan. 6 bulan, 180 hari untuk kekhilapan. Lebih dari situ udah masuk ke ranah bukti baru, ada novumnya. Nah, inilah sistem Indonesia ini kadang-kadang, ya mohon maaf saya sebagai praktisi, apalagi nanti menghadapi 1 Januari 2026, kita sudah harus pakai kitab undang hukum pidana yang baru. Siapkah kita? Saya yakin tidak siap. Ya. Kita wasen Belanda kan jadi nuhun. Wasen Belanda sudah ibarat baju KUHP Dia mendarah daging. Udah mendarah daging. Baju itu udah compang-camping. Oke, walaupun ditampal lagi, dibodi lagi, tetap bajunya namanya compang-camping. Ya udah kita rubah dulu pakai KUHP, tapi siapkah kita? Yang dari Sabang sampai Merauke punya budaya, punya kearifan lokal yang masing-masing punya kearifan lokal tidak sama, tapi harus kita sepakati dalam konteks NKRI dong. Jadi sama sih itu, tapi gimana juga saya Kang Deddy tetap merah putih Kang Deddy. Semangat Kang Deddy. Suka. Ini seniornya Lampung. Kalau di Lampung pakai ahli pidana, kakaknya Pak D. Oh, untuk Pidana hukum, ahli pidana namanya Pak D Bambang. Nah, ini para praktisi hukum yang udah ngelotok otaknya. Jadi kalau kita ini masih mesti nanya dulu, Pak D ini salah nggak? Ini benar nggak Pak D? Gitu. Dan Kang Deddy ini gimana Pak D? Saya udah ngikutin beliau, ngintip cek intip ini. nah iya, yang mampu banyak. Bener nggak sih yang ditangkap ini nih orang yang memang dimaksud dari seluruh rangkaian peristiwa? Pastikan dulu. Indonesia ini ya dunia lah ya, apa sih nggak bisa dipalsukan kecuali kepalsuan. Semua bisa dipalsukan. Uang bisa dipalsukan. Bisa. Hanya kepalsuan yang Cinta bisa dipalsukan. bisa. Hanya kepalsuan yang nggak bisa dipalsukan. Karena toh memang udah palsu kan. Cintanya palsu ya? Curhat ini Kang Deddy. Enggak, aku cuma nanya nih, cinta bisa dipalsukan nggak? Bisa. Bisa. Kang Deddy curhat, cinta bisa dipalsukan nggak? Curhat dong Mama Dede. Nah.